Karena kerja di Microsoft belum tentu keren. Kalau mau keren, kerja di perusahaan lain. Kerja di Microsoft tugasnya membuat orang lain menjadi keren gitu ya. Jadi yang saya nikmatin, yang saya senang, misalnya di role saya untuk role partner ya, kita bekerja sama dengan partner Microsoft misalnya, membuat teknologi dengan artificial intelligence untuk mendeteksi sampah misalnya ya di Sungai Citarum, supaya Sungai Citarum menjadi bersih. Ini kan memberikan dampak yang baik ya bagi lingkungan, bagi orang lain. Kemudian juga dengan partner yang lain pada saat COVID nih, sekarang zaman COVID, tapi waktu baru beberapa bulan misalnya kita bekerja sama juga dengan partner Microsoft, karena kita dibutuhkan oleh JNE. Teman-teman tahu JNE ya, JNE pada saat itu diminta oleh Presiden Jokowi untuk mendistribusikan 36.000 ton beras bansos, bantuan sosial. Itu perlu aplikasi teknologi untuk mengumpulkan, monitoring, mendistribusikan data. Dalam hanya waktu 1 minggu nih, Microsoft sama partner kita bantu, sehingga pendistribusian bisa selesai lancar. Dengan partner yang lain, kita bantu Bina Nusantara misalnya ya, edukasi, universitas, sehingga mereka bisa, mahasiswanya belajar memakai lab tapi secara virtual misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya menikmati atau enjoy ya, apa yang saya lakukan sehari-hari, karena kita bekerja betul, memang tetap harus meeting ya, dari apalagi sejak pandemi nih, kerja di rumah full dari pagi sampai malam meeting jadi banyak sekali, tidak selesai-selesai, tapi sebetulnya dampak atau hasil dari meeting yang kemudian dieksekusi, dilaksanakan, itu rasanya sesuai dengan misi Microsoft dan itu sesuai dengan misi saya juga sebagai pribadi. Gitu, David. Terima kasih Bu Linda. Jadi memang bukan hanya untuk diri sendiri ya gitu ya Bu Linda, tapi untuk banyak orang. Itulah yang impact-nya ke diri sendiri itu menyenangkan ya, merasa lebih asik gitu. Ya. Lebih berarti gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Mungkin kita akan kilas balik nih Ibu Linda, karena di sini kan banyak murid dan banyak guru juga. Nah, kalau kita kilas balik ke zaman sekolahnya Bu Linda, dulu apa sih Bu challenge-nya kalau dulu yang tidak terlupakan tantangannya selama menempuh pendidikan, mungkin dari sekolah sampai kuliah, mungkin bisa di-sharingkan Bu? Sudah lama sekali ya, karena teman-teman tadi udah bisa ngitung nih, wah Bu Linda udah kerja berapa puluh tahun nih, berarti zaman waktu sekolah itu udah cukup lama. Dan tentunya dunia pendidikan sekarang kan berbeda nih, adik-adik cara belajarnya juga berbeda dengan dulu. Tapi kalau kilas balik pertanyaannya tadi, misalnya apa sih yang paling mungkin berkesan atau apa ya, mungkin paling susah mungkin ya. Kemudian saya teringat waktu SMA ya, karena saya lahir besar di kota kecil di Cilacap. Cilacap itu di bagian selatannya Jawa Tengah nih, pantai selatan. Nah, di Cilacap sampai SMP. Kemudian waktu SMA, saya pindah ke Jogja. Ada SMA Katolik perempuan semua, namanya Stella Duce ya. Nah, jadi pertama kali saya tinggal jauh dari orang tua. Pada saat itu kan harus ngekos ya, karena orang tua di Cilacap, saya harus sekolah di Jogja. Jadi itu merupakan tantangan tuh buat saya ya, untuk bisa mandiri, bisa mengatur makan dan mandi sendiri ya. Mandiri kan artinya itu ya, mandi sendiri ya, bukan ya. Jadi bisa mandiri benar-benar suatu hal yang baru dan berkesan buat saya. Tapi waktu kemudian saya kuliah itu juga berkesan. Waktu SMA itu perempuan semua ya, karena memang sengaja saya mau masuk sekolah perempuan semua. Pengen tahu nih kalau perempuan semua rasanya seperti apa gitu. Dan kemudian waktu kuliah, entah kenapa masuk ke jurusan elektro. Ini ada pengaruh dari papa saya waktu itu ya, yang memberikan saran, almarhum papa. Tapi masuk ke jurusan elektro dengan tanpa ada minat terhadap dunia elektro sebelumnya gitu. Jadi waktu ke lab terus
belum pernah pegang resistor, kapasitor, IC, belum pernah pegang solder, itu lumayan susah ya. Kemudian teman-temannya juga dari tadinya waktu SMA perempuan semua, kemudian waktu kuliah itu perempuannya sedikit sekali gitu. Jadi dari 100 orang mungkin cuma 5%, 10% ya. Nah, itu yang berkesan buat saya, tantangan juga, tapi dari situ saya belajar. Dari SMA yang perempuan semua, kuliah yang hampir semua laki-laki, kemudian kerja juga waktu pertama kerja di perusahaan servis minyak ya, di lapangan minyak itu saya juga satu-satunya perempuan mungkin kalau lagi diturunkan ke lapangan. Tapi saya belajar bahwa sebetulnya perempuan dan laki-laki itu punya masing-masing punya kemampuan, ya. Tidak sama. Saya nggak setuju kalau perempuan laki-laki sama, nggak sama. Perempuan dan laki-laki berbeda. Tetapi masing-masing punya kemampuan dan bisa berhasil. Kalau kita memang punya kemauan. Dan itu yang saya pelajari ya dari perjalanan sekolah maupun pekerjaan. Itu mungkin yang saya bisa bagikan. Baik, terima kasih Bu Linda. Jadi memang ada transisi ya ketika SMA dari teman-temannya kebanyakan perempuan, pas kuliah ternyata kebanyakan laki-laki karena di teknik ya. Iya, tapi dari semua challenge-nya akhirnya Bu Linda bisa banyak belajar dan melewati semuanya hingga sudah di posisi sekarang. Nah, mungkin boleh berbagi nih Bu sama kita apa sih resep rahasianya supaya bisa sukses di dunia pendidikan sampai di dunia kerja. Apalagi sekarang kan sudah banyak teknologi ya. Mungkin kalau zaman sekarang apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa dari teknologi yang sudah ada gitu kan? Apa sih yang bisa dimanfaatkan supaya berhasil? Iya. Kalau boleh saya membagikan apa yang menurut saya baik ya, tentunya. Pertama, kalau untuk adik-adik nih yang masih bersekolah, tentu banyak mendengar bahwa harus menjadi yang terbaik, you have to be the best gitu ya. Tapi menurut saya adik-adik ini nggak harus menjadi yang terbaik di semuanya. You don't have to be the best at everything. Ya, dari semua mata pelajaran nggak semuanya harus nomor 1. Pilih pelajaran yang paling adik-adik sukai, dan pelajaran yang paling adik-adik sukai, jadilah yang terbaik di sana. Artinya apa? Kalau memang menyukai satu hal, itu jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Give your best. Ya, itu prinsip hidup saya. Dan kemudian belajarlah bahasa. Bahasa itu penting. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Belajar bahasa Indonesia supaya kita bisa berkomunikasi dengan tata bahasa yang baik, ya. Belajar bahasa asing supaya kita bisa memahami dan bekerja sama dengan orang dari negara lain. Ini sekarang zaman global. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa yang lain kalau adik-adik inginkan. Belajar juga bekerja sama. Ya, karena satu, belajar berbicara, bisa berkomunikasi, itu satu hal, tapi belum tentu bisa bekerja sama ya. Dalam bekerja sama, itu artinya kita memahami orang lain, belajar apa sih artinya empati. Memahami apa yang ada di pikiran orang lain, dan kemudian bagaimana kita bisa menjadi rekan yang baik buat teman-teman sekolah kita, buat orang-orang di keluarga lingkungan kita, ya, belajar bekerja sama. Pakailah teknologi, karena hari ini teknologi itu gampang sekali ya kita akseskan di gadget kita, ya, kita bisa akses ke internet. Jadikanlah teknologi itu sebagai sumber pengetahuan. Suatu hari kalau tertarik join ke Microsoft dan mungkin berpikir Microsoft kalau merekrut orang mencari yang seperti apa ya gitu ya. Walaupun hari ini adik-adik masih sekolah, 10 tahun lagi saya rasa yang tetap sama adalah bahwa Microsoft mencari orang-orang tentunya yang suka teknologi, tapi bukan orang yang paling pintar ya di bidang teknologi, melainkan orang-orang yang selalu mau belajar, yang selalu berani belajar. Karena belajar itu nggak gampang. Apalagi kalau kita sehari-hari pun di pekerjaan, di kantor sudah harus meeting, ini, itu, dan lain sebagainya, tetap harus belajar.
Karena namanya zaman teknologi, perubahan itu cepat sekali. Jadi buat adik-adik manfaatkan teknologi untuk belajar. Teknologi bisa menjadi alat, bisa juga menjadi senjata. Ya. Karena namanya senjata, di tangan orang yang tepat, senjata itu bisa berguna. Tapi kalau orang yang memakainya tidak punya karakter, tidak punya iman, ya, tidak punya pemahaman moral yang baik, senjata itu bisa merusak. Jadi manfaatkan teknologi untuk menambah pengetahuan, untuk bisa terhubung dengan yang lain, juga pakai sebagai senjata dengan karakter yang baik, dengan pemahaman yang baik, jangan disalahgunakan. Terlalu lama juga tidak baik. Memakai untuk mencari hal-hal yang tidak baik ya, terlalu banyak nge-game, terlalu banyak nonton misalnya, hanya untuk hiburan, itu juga terlalu banyak juga tidak baik. Itu beberapa yang saya bisa bagikan ya. Saya juga bagikan ke anak saya, nah ini ke adik-adik juga nih pada hari ini. Terima kasih Bu Linda. Nah, kita masih punya sekitar mungkin 9 menit. Nah, di sini mungkin Bapak, Ibu guru dan siswanya dari sekolah-sekolah akan mengajukan pertanyaan ke Ibu Linda seputar hal ini. Silahkan bagi Bapak dan Ibu dari SMK Negeri 1 Giri Tontro di unmute mikrofonnya, mungkin siswanya ingin bertanya. Ayo, silakan. Silahkan Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan? Oke, boleh, silahkan. Can you hear me? Yes, I can hear now. Yes, we can. Okay, I will repeat again my question. So, my name is Rakel Andriwinata from Vocational High School 1 Giri Tontro. My question is, how we can manage ourselves, our motivation ourselves to reach our future in this era, because sometimes we feel up and down. Okay, thank you so much, Raka, for the question. Yeah, Bu Linda. So I know this like statistics show that after more than 6 months learning, it begins to have an impact on our students' conditions. Sometimes they feel unmotivated and tired. So what do you think about this? Bu Linda, maaf, masih termute mikrofonnya. Oke, tadi termute ya, maaf. Jadi boleh saya jawab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jawa nih? Boleh juga, Bu Linda, iya. Ya, oke. Mungkin gado-gado ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. So, I think the question from Raka is how to keep motivating ourselves. Ya, as a human, sometimes we feel up and down. So, first and foremost, it's very human, Raka. It's okay, right, to feel down. And as a human, sometimes you also, you know, when you do things, you try your best, you fail, right? It doesn't matter. It's okay to feel down. It's okay to fail. But the key is how to get back up. Ya, jatuh nggak apa-apa, merasa down nggak apa-apa. Kuncinya bukan berapa kali kamu merasa susah atau merasa down atau kamu gagal, ya. Kuncinya adalah berapa cepat kamu bisa berdiri, bangkit kembali setiap kali kamu jatuh. Semua orang bisa sakit. Kuncinya adalah bagaimana pada saat sakit kamu menjaga diri kamu sendiri bisa cepat sembuh dan produktif. Ya, setiap orang boleh merasa susah, apalagi kalau kita mengalami kegagalan. It doesn't matter. It's only human, right? Dan ya hidup ya seperti itu. Pasti ada up, ada down. Yang penting bukan pada saat apakah orang itu nggak boleh down, nggak. Tapi setiap kali kamu down, berapa cepat kamu bisa cepat bangkit. Dan bagaimana menemukan, gimana dong kalau lagi down, susah kan mau bangkit lagi, ya. Nah, ini yang teman-teman harus temukan. Temukan apa sih
yang menjadi tujuan hidup dari adik-adik. Adik-adik mungkin merasa, oh ya saya masih muda gini, tujuan hidup gimana? Cari, temukan. Usia tidak masalah. Ada orang yang mungkin masih muda gitu ya, tapi sudah tahu ini tujuan hidup saya, ini my purpose gitu ya. Kalau orang bahasa Inggris sebut purpose. What is your purpose in life? Kalau saya ingat satu pepatah ya, bahasa Jawa nih, karena saya orang Jawa juga kan sebenarnya. Urip iku urup. Hidup itu harus menyala, ya. Karena hidup yang menyala, bayangkan ada api, ya, itu memberi terang, memberi kehangatan, dan memberi energi, memberi tenaga. Dengan ada terang, ada api, orang bisa memasak, orang bisa memakai tenaga tersebut. Jadi punya tujuan, ya, hidup itu harus bisa bermanfaat buat orang lain. Itu saya. Adik-adik, apa motivasi utamanya untuk hidup di dunia ini? Karena kita tidak tahu hidup ini sampai kapan. Kalau Tuhan memberi berkat, kita bisa hidup sampai lama. Kalau hidup kita lama, terus kita mau ngapain? Yang sudah pasti itu cuma satu, suatu hari kita mati, benar ya? Tapi matinya nggak tahu kapan. Nah, selama hidup, jadikanlah hidup kita itu ada artinya, bermakna gitu ya, dan berguna bagi orang lain. Jadi kalau adik-adik merasa lagi sedih, lagi down, supaya bisa termotivasi, temukan motivasi itu. Apa yang bisa membuat hidupmu menjadi lebih berwarna, lebih berguna bagi orang lain. Dan gagal tidak apa-apa, asal bisa cepat belajar dari kegagalan, temukan bagaimana caranya lain kali bisa lebih baik. Hopefully I answer your question, Kakak. Ya, bagaimana Ibu Linda? Ya, mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Linda. Ini memang sangat baik nih untuk kita semua. Jadi gagal itu nggak masalah, tapi bagaimana kita bangkit dan belajar dari kegagalan kita. Salah nggak apa-apa, yang penting kita belajar dari kesalahan kita. Baik, terima kasih banyak jawabannya Ibu Linda. Kebetulan di sini sudah dari 3 sekolah, masing-masing sudah mengajukan pertanyaan, dan kebetulan ini sudah lebih dari 10 menit kita minta waktunya Ibu Linda. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ibu Linda telah bersedia bergabung bersama kita semua di sini. Monggo jika Ibu Linda ada agenda lainnya, kebetulan kami yakin Ibu Linda pasti sebenarnya padat juga. Justru kami berterima kasih telah boleh diluangkan waktunya untuk mengisi di sini Ibu Linda. Kebetulan setelah ini kami masih ada sesi connect antar sekolah, sharing juga. Baik Ibu Linda, terima kasih banyak telah bergabung. Terima kasih Bapak, Ibu, adik-adik semua sudah mendengarkan saya. Thank you for having me. Semoga terus sukses dan tetap sehat ya di masa pandemi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Linda, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Baik Bapak dan Ibu, kami akan mulai untuk sesi connect-nya. Ibu Linda mungkin akan meninggalkan meeting room kita karena sudah ada agenda lainnya pasti. Nah, untuk Bapak dan Ibu, kita bisa mulai sesi sharing di sini, di sesi connect. Jadi ada 3 sekolah yang akan connect. Di sini ada dari SMK Negeri 1 Giri Tontro, ada SMP Islam Terpadu Robani di Kendal, dan ada SMA Terpadu Wirabakti di Gorontalo. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin pengantar dari saya untuk sesi connect kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini gitu ya, di waktu Indonesia bagian Barat. Ini bisa saling sharing, bisa saling bertukar cerita, atau memberikan suatu sambutan, persembahan, perkenalan sekolah, atau apapun yang bisa dibagikan. Nah, tapi saya nggak akan seterusnya berada di sini. Saya akan conduct
sesi GLC lainnya, tapi meeting room ini akan tetap terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan connection. Jadi mungkin di sini bisa saya persilahkan terlebih dahulu, apakah dari Bapak dan Ibu siapakah yang pertama kali ingin sharing, membagikan sesuatu mungkin tentang sekolahnya, boleh video atau PowerPoint. Oke. Siap. Halo rekan-rekan siswa dan Bapak Ibu guru. Baik Ibu Cindy, apakah ada yang ingin dibagikan? Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang punya sesuatu yang bisa dibagikan dari SMK Negeri 1 Giri Tontro atau dari SMP Robani Kendal, SMP Islam Terpadu Robani Kendal. Baik, kebetulan saya akan pindah ke sesi Global Learning Connection di sesi selanjutnya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang telah berbagi. Di sini sudah bergabung dari tadi hampir 1 jam dengan kita semua di sini. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dan mendengarkan sesi interview dari Ibu Linda Duyanti. Saya David Raditya akan undur diri. Terima kasih banyak kesediaannya Bapak dan Ibu. Selamat siang dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Selamat pagi Mas David, selamat siang. Untuk Gorontalo sekarang sudah masuk waktu sholat zuhur. Mungkin barangkali dari peserta yang ada di wilayah Gorontalo, Indonesia Tengah akan melaksanakan sholat zuhur. Tapi yang berada di provinsi lain, karena siswa SMA Terpadu Wirbakti itu ada di beberapa wilayah Indonesia. Sekarang mereka ada di rumah, silahkan standby di sini. Yang wilayah Gorontalo adik-adik untuk sholat zuhur. Baik, terima kasih Bapak. Oh ini kebetulan meeting room ini nggak akan saya tutup. Jadi di sini kebetulan ada Ibu Cindy dari SMK Negeri 1 Giri Tontro yang akan membagikan presentasi. Silahkan ya Ibu Cindy, kebetulan sudah saya set sebagai presenter. Silahkan untuk sesi connect-nya dilanjutkan. Saya akan undur diri ke sesi Global Learning Connection yang selanjutnya. Terima kasih, selamat connect Bapak dan Ibu. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. First of all, let's express our gratitude to Almighty God because of this blessing we can join on GLC Global Learning Connection in a good condition. Don't forget to do protocol kesehatan in daily life. Wear mask, wash your hand, and the last, keep social distancing to reduce the spread of coronavirus. In this opportunity, we as Master of Ceremony will introduce ourselves on the first. My name is Nong Yandari. And my name is Rakel Andriwinata. Well, let me give you warm regards. All of you guys say hi to camera. Hi! Keep our spirit, let us hear you about our year. For Rahmat Adi Saputra, time is yours. Kensiro berhasil. Thanks for your attention. We will tell you about a series of activities that will be presented by Kensiro team. The first one, school profile videos. The second one, ex-school videos. The third one, storytelling from English Club. And the last one, presentation about one of Japanese culture called Malang Satu Surab. Okay guys, we will start with school profile videos.
session. The second session is about X-School videos.
for your attention. The third session is about storytelling from English Club. That will be presented by Agung Satria Panca. For Agung Satria Panca, time is yours. Good afternoon all, my fellow teachers and my beloved friends. First of all, let's say our praise and gratitude to Allah because of grace and blessing upon us. So that on this quality time, we can still gather and meet up all together at this peaceful place. Ladies and gentlemen, my name is Agung Satria Panca, and let me talk you about Pinocchio. Have you ever listened to the story? No? Okay, listen to it. Once upon a time, Geppetto, an old footman living in the great Italian pine forest, was lonely. He always dreamed about having a son. One day, he had an idea. He made a crafting puppet. All night called it Pinocchio. Day by day, he prayed with his puppet. However, he still felt lonely because Pinocchio couldn't speak, couldn't walk like him. In the middle of the night, he prayed to God. Oh God, I wish Pinocchio become real boy human, so I don't feel lonely again. Please, God, please. His dream became true. The crafting puppet became real boy human, and Geppetto was very, very happy because he didn't alone again. In the next morning, Geppetto taught Pinocchio how to walk, how to read, how to speak, and Pinocchio learned very fast. And then Geppetto sent him to elementary school. And one morning, it was the first day school, and Pinocchio met his friend at school. And he said, "Hello friends, how are you today? I'm Puppet. Oops, I'm Pinocchio. You can call me Pino. I want to be your friend." And then, in the other side, it was time for going home, but Pinocchio was late. And his father asked him, "Pinocchio, why are you late? This is time for going home. Why are you late? I asked you, Pinocchio." And then Pinocchio asked, I'm at school, Geppetto." Well, Pinocchio was right. Directly, his nose was grew longer than before. Pinocchio every day always lied with Geppetto, and then his nose grew longer and longer again than before. Next morning, Pinocchio was kidnapped by the owner of circus, and then Geppetto worried him because he didn't go home almost 2 days. Geppetto tried to find him everywhere, every time, but nothing. At least, I found him on the sea. A pig smashed him, so it made him on the whale's stomach. In the other side, Pinocchio could escape. He went go to home, but Geppetto was not at home. He tried to find Geppetto until on the sea, and then same event had happened. A big wave smashed him, so it made it on the whale's stomach. Geppetto and Pinocchio met in whale's stomach, and they hooked themselves. Finally, they were trying to go out from there. Geppetto made a fire, and then they were saved and lived happily ever and after. Well, friend, we can learn from the story that telling the truth and don't be a liar. Thank you for your opinion. Thank you for your attention. Hopefully entertaining and goodbye. Give a big round of applause for Agung Satria Panca. The last session is presentation about one of Japanese culture called Malang Satu Suro that will be presented by Ismi Fadila Hakim. For Ismi Fadila Hakim, time is yours. Perkenalkan, nama saya Ismi Fadila Hakim. Saya dari SMK Negeri 1 Giri Tondrong. Di
sini saya akan membawakan presentasi dalam bahasa Indonesia mengenai tradisi dan sejarah Malam Satu Suro. Apa itu tradisi sejarah Malam Satu Suro? Yaitu Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Sura atau Suro, di mana bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Satu Suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelum tanggal 1. Hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai saat matahari terbenam dari hari sebelumnya. Tradisi saat malam Satu Suro beraneka ragam, tergantung pada daerah masing-masing. Contohnya di Jawa melakukan tirakatan atau tidak tidur semalam suntuk, dengan tujuan perenungan diri sambil berdoa dan penggelaran wayang kulit. Berikut ini adalah gambar-gambar prosesi kegiatan tradisi Malam Satu Suro. Seperti yang pertama ada jamas pusaka atau mensucikan pusaka, sejenis keris dan lainnya. Lalu ada kira budaya, labuan, hubungan atau doa. Yang informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thanks for your attention. Give a big round of applause for Ismi Fadila Hakim. Well guys, finally we come to the end of the session. Hopefully you enjoy the performance of Kensio team. Once again, don't forget to do protokol kesehatan in daily life. Wear masker, wash your hands, and the last keep social distancing to reduce the spread of coronavirus. We do apologize if we have mistakes. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. All of you guys say hi to camera. Hi. Microsoft Global Learning Connection ini adalah salah satu platform yang sangat berdampak positif terhadap diri saya, karena diri saya bisa mempelajari budaya baru, mungkin bahasa baru, teman baru, dan juga pengalaman baru, serta menambah wawasan saya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, ketika saya merasa bahwa diri saya sedang terpuruk, jenuh, itu bisa teratasi dengan adanya Microsoft Global Learning Connection ini, karena kita bisa bercengkrama dengan orang lain dan kita bisa bertukar budaya serta menambah wawasan dan pengalaman. Dalam program ini, saya bisa mendapatkan pengalaman baru, wawasan baru, teman baru, juga dapat melihat kebudayaan yang ada di daerah lain. Di sini saya juga dapat menambah kosakata baru di bahasa Inggris.